Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khairi wa ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kali ini, pertemuan kedua kita yang masih membahas tentang kitab Al-Urjuzatus Shaghirah, yaitu kitab karya Syekh Sadruddin Al-Ayyubi dari Jordania. Setelah kemarin kita membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan keajaiban-keajaiban ketika Nabi Muhammad SAW lahir, sebenarnya juga masih banyak keajaiban-keajaiban. Kemarin kita kan sudah membahas bahwasanya ketika Rasulullah itu lahir, cahaya bersinar terang dari Syam, yang muncul dari Syam. Kemudian api abadi yang disembah oleh kaum Majusi itu mati. Berhala-berhala kemudian itu hancur sendiri. Kemudian yang luar biasa lagi, salah satu keajaiban yang muncul ketika itu adalah sebelum masa Nabi Muhammad SAW, para jin itu bisa naik ke atas dan melihat catatan-catatan takdir di Lauh Al-Mahfuz. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan, para jin sudah tidak bisa. Untuk itu kan, ketika zaman dulu, orang yang paling dipercaya omongannya itu adalah dukun, kahin. Nah, kenapa dukun ini atau kahin itu bisa melihat masa depan seseorang? Jadi seorang dukun bekerja sama dengan sekelompok jin. Nah, berhubung pada saat itu jin mampu untuk melihat ke atas catatan takdir, apa yang terjadi besok itu bisa dilihat, maka dukun ini meminta bantuan kepada jin. Nah, untuk itu para dukun dulu sakti-sakti. Tapi setelah Rasulullah lahir, para jin sudah tidak bisa naik untuk melihat masa depan. Jadi terkadang perkiraan daripada dukun itu salah, makanya enggak setepat dulu prediksinya. Kemudian Rasulullah ketika lahir disusui pertama yaitu Ibunda Siti Aminah, yang kedua yaitu Thuaibah, budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan karena lisururi wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena gembiranya Abu Lahab ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ketika menyusui Rasulullah itu mengalami keajaiban-keajaiban. Keajaiban apa? Para hewan ternaknya itu gemuk-gemuk. Kemudian kehidupan dari Halimah itu lebih berwarna daripada yang dulu. Makanya Halimah jadi yang dulunya seorang yang tidak punya apa-apa, kemudian setelah menyusui Rasulullah SAW diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lumayan banyak. Oke, terakhir kemarin kita membahas terkait Abu Thalib yang videonya terpotong. Saya ulangi lagi, ulama memandangi Abu Thalib, paman Nabi Muhammad yang senantiasa membela Nabi Muhammad, dan ketika wafatnya bersamaan juga dengan wafatnya Siti Khadijah, yang artinya pada tahun itu kedua orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW meninggal, sehingga muncullah yang dinamakan Amul Huzni.
tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu ulama berbeda pendapat menghukumi Abu Thalib ini kafir atau tidak. Yang jelas ketika di dunia ini Abu Thalib belum mengucap kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum mengucap itu. Tapi begini, al-imanu at-tasdiq, al-imanu tasdiqun fil qalbi. Iman itu meyakini dalam hati. Sebenarnya hal ini sudah cukup, namun untuk masuk Islam itu juga harus dengan at-talaffuz bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Tidak hanya hati saja. Tapi esensinya Abu Thalib itu sudah memiliki benih-benih keimanan dalam hatinya. Yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi Abu Thalib ini tidak kafir, dan di akhirat diserahkan kepada Allah bagaimana hukumnya. Kemungkinan Abu Thalib bisa masuk surga juga. Tapi berbeda dengan kelompok golongan yang disebut Salafi Wahabi. Mereka mengatakan Abu Thalib kafir, kemudian mengatakan juga ayah dan ibunda Nabi kafir. Bayangkan kalian, seorang ayah dan orang tua Nabi dituduh kafir, kemudian masuk neraka. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian rela memiliki Nabi yang memiliki ayah justru masuk neraka? Kelompok ini terlalu ekstrim dalam memandangi orang tua Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pendapat dari para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu dan mbah-mbahnya Nabi itu adalah orang yang masih berjalan di agama dari Ibrahim. Jadi andai pun saat itu tidak ada Nabi, kan itu kan dinamakan yaitu masa fatrah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, kan di jeda-jeda ini tidak ada Nabi dan Rasul. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang hidup di tengah-tengah masa antara masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad disebut masa fatrah, dan seorang yang masa fatrah itu bisa mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan dia terbebaskan dari kekafiran. Oke, itu untuk Abu Thalib. Kita lanjutkan ngaji kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anak Nabi Muhammad, kemudian dakwah Nabi Muhammad, metode dakwah Nabi Muhammad, dan hijrahnya Nabi Muhammad, serta peperangan yang diikuti Nabi Muhammad atau yang selama terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ba'da 20 50 aqata ala Khadijah zawajan as'ada auladuhul Qasimu Abdullah Ruqayyatun Zainabu Dzatul Jah wa Ummu Kulthum ma'az Zahra Fatimatin Sayyidatin Nisa kadzaka Ibrahimu dzul maziyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Selanjutnya yaitu setelah Nabi Muhammad SAW ketika umur 2 bulan di kandungan ditinggal meninggal oleh ayahandanya, kemudian di umur 6 tahun ditinggal ibundanya, di umur ke-8 tahun ditinggal pamannya. Ditinggal kakeknya yaitu Abdul Muthalib di umur 8 tahun. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, yang sebelumnya Rasulullah SAW bersama ibunya mengunjungi keluarga ibunya di Madinah. Namun setelah kembali, ibunya wafat di desa Abwa. Kemudian Rasulullah dibawa oleh Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini adalah budak atau bantu yang dimiliki ibunda Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Ummu Kulsum ini mengantarkan Rasulullah untuk di pangkuan Abu Thalib, pamannya. Nah, kemudian di umur 20 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 12 dulu. Di umur 12 tahun Rasulullah diajak ke Syam, namun di tengah-tengah perjalanan atau di Syam tapi belum masuk ke kota, masih di pinggiran, ia bertemu dengan Bahira, yaitu rohib, pendeta dari agama Nasrani, mengatakan bahwasanya jangan sampai Rasulullah masuk
di Syam bagian tengah, yang sekarang itu Masjidil Aqsa. Jangan sampai Rasulullah masuk ke sana, karena kaum Yahudi itu sudah menunggu Nabi terakhir. Jika mereka mengetahui Nabi terakhir tidak dari nasab mereka, maka mereka akan membunuh Nabi terakhir tersebut. Maka Rasulullah kembali dengan rombongannya ke Makkah setelah Bahira tidak mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pamannya untuk ke Syam, ke kota Syam. Nah, kenapa beliau mengetahui? Beliau itu membaca dari kitab-kitab terdahulu bahwasanya Rasulullah akan muncul, atau Nabi Muhammad inilah yaitu Rasulullah selanjutnya atau terakhir yang akan muncul ketika zaman itu. Beliau mengetahui bahwasanya Rasulullah diikuti mendung, kemudian pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan pada sujud pada beliau. Nah, akhirnya beliau tahulah ini tidak anak sembarangan dan inilah calon nabi terakhir yang akan diutus. Di umur 20 tahun Rasulullah mengikuti perang dengan keluarganya, dan Rasulullah pada saat itu tugasnya, wazifahnya itu mengambil anak panah, kemudian diberikan ke pamannya untuk dipanahkan. Lanjut, di usia 25 tahun aqada ala Khadijah zawajan as'ada, menikah dengan Sayyidah Khadijah di umur ke-25 tahun. Ketika itu Khadijah itu adalah majikannya, yang Rasulullah itu bawaannya dari Khadijah. Rasulullah memiliki tugas untuk mengantarkan barang dagangan ke berbagai daerah. Nah, ketika perjalanan, Sayyidah Khadijah memberikan Rasulullah pembantu, yaitu Maisarah. Maisarah ini laki-laki, dan Maisarah ini disuruh memberitahu informasi apapun tentang Muhammad kepada Khadijah. Akhirnya ketika saat perjalanan, Maisarah mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad diikuti awan. Ketika duduk di pohon-pohon, Nabi Muhammad tidak mencari pohon yang tidak mencari tempat yang terlindungi pohon. Justru pohonnya yang melindungi Rasulullah. Artinya Rasulullah pergi di pohon apapun lah, tempat manapun saja, ketika ada matahari yang menyengat, nah pohon tersebut akan menundukkan dahannya. Setelah itu diberikan informasinya kepada Sayyidah Khadijah. Ketika itulah Sayyidah Khadijah menyuruh paman-pamannya datang menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah salah satu dari seseorang yang dilamar pertama kali oleh salah satu seorang lah yang dilamar dari pihak wanita dulu. Namun lamaran resmi, ingat-ingat, mengajak untuk menikah dari Khadijah. Lamaran resmi datang ke Khadijah itu tetap dari Rasulullah SAW bersama paman-pamannya. Akhirnya menikahlah dan memiliki 6 anak bersama Khadijah. Yaitu ketika nikah Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah umur 40 tahun. Anak Nabi itu ada 7, dan yang salah satunya itu tidak berasal dari Khadijah namun berasal dari Maria. Oke, anak-anak Nabi yaitu 1 Al-Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Fatimah, yang keenam Abdullah, yang ketujuh Ibrahim. Dan Ibrahim ini tidak berasal dari ibu Khadijah namun dari Maria Al-Qibtiyah. Anak Nabi yang paling terkenal yaitu Fatimah, anak yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu babul ilmi, pintunya ilmu. Nah, teman-teman sekalian, Fatimah itu sudah diprediksi Nabi, sudah dinyatakan Nabi bahwasanya ia akan menyusul Nabi tidak lama setelah Nabi meninggal. Bahwasanya ketika itu Fatimah tersenyum di samping sisi bersedih karena Rasulullah akan meninggal, tapi dia bersenyum karena akan segera menemui Nabi di surga. Oke teman-teman,
Kita lanjutkan. Wal wahyu ba'dal arba'ina unzila alaihi bin nuril mubini ursila. Asalla fi thalathatin thumma jahar bida'watin 10 sinina sabar. Oke, sekarang masuk di umur yang ke 40 tahun. Di umur 40 tahun Rasulullah mendekatilah umur 40 tahun itu selalu bertahanus di Gua Hira. Rasulullah sering ke sana dan Khadijah sering mengantarkan makanan kepada beliau selama beliau bersemedi. Kemudian pada bulan Ramadan, pas umur 40 tahunnya, ada satu sosok makhluk yang datang kepada beliau, yaitu Jibril. Datang mendekat beliau, kemudian mengatakan, Iqra, yaitu surat pertama kali turun, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Iqra ya Muhammad. Ya Rasulullah tidak bisa baca. Ma qara'tu ya Jibril. Bukannya Jibril, ma qara'tu, aku tidak bisa membaca. Nah, kemudian Jibril terus maksa Rasulullah. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kemudian setelah itu Rasulullah dapat mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, setelah itu pulang, beliau bergemetaran mendatangi Khadijah. Beliau sangat takut apa yang terjadi beliau belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Nah, zambiluni. Sama Khadijah, ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Begitu. Akhirnya suasana sangat terharu. Setelah bertemunya Rasulullah SAW dengan Jibril, beliau menuju ke Waraqah bin Naufal, yaitu paman Khadijah. Nah, paman Khadijah mengatakan bahwasanya Rasulullah telah memberikan wahyu, dan ketika Rasulullah berdakwah, orang yang pertama kali akan melindungi Rasulullah dengan habis-habisan yaitu Waraqah bin Naufal. Sayang, beliau setelah itu meninggal, belum sempat menyaksikan Rasulullah dengan agamanya berkibar di atas langit. Padahal beliau orang yang sangat ingin melindungi Rasulullah ketika wahyu telah datang. Oke teman-teman, itulah kisah Rasulullah yang luar biasa, yang hendaknya cerita-cerita ini kita ketahui, wajib bagi kita untuk mengetahui. Masa kita nggak tahu kisahnya Nabi kita sendiri. Nah, beliau memiliki 2 fase ketika berdakwah, yaitu satu fase Makkah, yang kedua fase Madinah. Fase Makkah ini 13 tahun, yang fase Madinah itu 10 tahun. Fase Makkah terdiri dari 2 metode cara berdakwah Nabi. Satu yaitu sirri, yang kedua yaitu jahar. Sirri sembunyi-sembunyi dan jahar secara terang-menerang. Dakwah dengan metode sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi mulai dari keluarganya, kemudian teman-temannya. Salah satunya yang beberapa di antaranya yang masuk Islam, ada Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar. Nah, beliau melakukan dakwah siri ini selama 3 tahun. Setelah itu beliau terang-terangan berdakwah kepada kaum kafir Quraisy. Betapa banyak celaan kepada beliau. Beliau dianggap penyair, syair, dianggap kahin, dukun, dianggap apa? Gila juga pernah. Ya semua sudah pernah Rasulullah terima ketika di Makkah. Nah, periode Makkah ini ada banyak kejadian yang terjadi pada periode Makkah. Ada Isra Mi'raj, kemudian ada wafatnya Khadijah dan Abu Thalib yang dinamakan Amul Husni, yang hadiah dari kisah ini Allah memberikan kisah Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga kisah-kisah seperti hijrahnya para sahabat ke Habasyah dan Islamnya 2 tokoh kaum kafir Quraisy yang sangat terkenal, Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan membahas mengenai hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Tsumma atal amru lahu bil hijrah ba'da zuhuriddin fil Madinah haitsu aqama masjidal islami wa akha baina sahbihil kirami. Kemudian telah datang perintah untuk hijrah ke Madinah
yaitu tahun 13 kenabian. Setelah 13 tahun beliau, mungkin dikatakanlah dakwah beliau di Makkah tidak intens, sangat sedikit orang-orang yang masuk Islam, sangat sulit melawan kaum kafir Quraisy karena kaum Islam belum sama sekali memiliki kekuatan. Bahkan melihat kisah zaman dulu, ada Ammar bin Yasir, keluarganya meninggal semua, disiksa karena masuk Islam. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwasanya keluarga Ammar tempatmu di surga. Nah, ada juga Bilal bin Rabah yang disiksa, diterik matahari, kemudian dadanya terlentang, ditindihi batu yang sangat besar. Itulah zaman Mekah, zaman tersulit Rasulullah berdakwah karena ya masa awal-awal Islam. Allah terus mengizinkan Rasulullah untuk hijrah ke Yasrib, namanya Yasrib itu sekarang itu Madinah. Kemudian di sana Rasulullah membangun masjid yang masjid pertama ingat yaitu yang dibangun Rasulullah, Masjid Quba. Selanjutnya yaitu Allah mendirikan juga Masjid Nabawi yaitu di Madinah. Dan cara dakwah Rasulullah di sana, Rasulullah mempersaudarakan kaum Islam Mekah dan yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor yaitu yang menetap di Madinah. Akhirnya setelah Rasulullah mempersaudarakan, ada timbul kekuatan persaudaraan dalam hati tiap-tiap mereka, sehingga ada seseorang yang disakiti akan membela mereka. Ya begitulah tumbuh jiwa-jiwa persaudaraan pada benih-benih hati mereka. Mungkin sampai sini. Selanjutnya saya rasa untuk peperangan kita kasih di video yang ketiga. Sampai sini dulu. Sampai ketemu di video yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.